Pernahkah kamu bertanya, mengapa sosok Dajjal begitu menakutkan dalam ajaran Islam, padahal ia bukan jin, bukan pula makhluk gaib yang datang dari dunia lain? Mengapa Rasulullah SAW berkali-kali memperingatkan umatnya tentang satu manusia ini, bahkan menjadikannya fitnah terbesar menjelang akhir zaman? Pertanyaan ini penting, karena cara kita memahami Dajjal akan menentukan cara kita menjaga iman di masa depan. Dalam banyak riwayat, Dajjal digambarkan sebagai ujian puncak bagi manusia. Ia bukan sekadar simbol kejahatan, melainkan sosok nyata yang membawa fitnah luar biasa. Yang sering luput disadari, Dajjal pada dasarnya adalah manusia. Diciptakan sebagaimana manusia lain diciptakan, makan, minum, berpikir, dan memilih jalan hidupnya sendiri. Justru disinilah letak bahayanya. Jika kejahatan datang dalam rupa monster atau makhluk menyeramkan, manusia akan mudah waspada. Namun jika ia datang sebagai manusia yang tampak cerdas, berwibawa, penuh solusi, dan seolah-olah membawa kebaikan, bukankah itu jauh lebih menipu? Coba bayangkan, sebuah masa ketika keimanan tidak lagi diuji dengan pedang atau peperangan, melainkan dengan logika, kenyamanan, dan janji-janji palsu. Dajjal hadir bukan dengan teriakan ancaman, melainkan dengan bujuk rayu. Ia menawarkan kemakmuran, keamanan, dan kekuasaan. Ia mampu membuat manusia merasa bergantung kepadanya. Inilah sebabnya para ulama menjelaskan bahwa fitnah Dajjal bukan terletak pada kekuatan fisiknya semata, tetapi pada kemampuannya mengaburkan batas antara kebenaran dan kebatilan. Dajjal diberi keistimewaan berupa umur yang dipanjangkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penangguhan ajal ini bukanlah bentuk kemuliaan, melainkan ujian dan istidraj. Seperti halnya iblis yang diberi kesempatan hidup panjang hingga hari kiamat, Dajjal juga berjalan di atas dunia dengan membawa misi penyesatan. Pertanyaannya, jika usia panjang dan kecerdasan luar biasa tidak menjamin keselamatan seseorang, lalu apa yang sebenarnya menyelamatkan manusia? Jawabannya kembali kepada iman dan kerendahan hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal digambarkan sebagai manusia yang memiliki kecerdasan jauh di atas rata-rata. Ia cepat memahami, cepat menguasai, dan mampu membaca kelemahan manusia. Namun, kecerdasan itu tidak disertai ketaatan. Ia mengetahui banyak hal, tetapi menolak tunduk. Dari sinilah kita belajar bahwa ilmu tanpa iman bukan hanya tidak menyelamatkan, tetapi bisa menjadi alat kehancuran. Menariknya, Rasulullah SAW tidak hanya memperingatkan tentang kemunculan Dajjal, tetapi juga mengajarkan doa perlindungan darinya. Ini menunjukkan bahwa ancaman Dajjal bukan dongeng masa depan yang jauh, melainkan realitas yang harus disiapkan sejak sekarang. Setiap generasi, termasuk generasi hari ini, bisa terjebak dalam fitnah yang serupa dengan fitnah Dajjal. Meskipun sosoknya belum muncul secara fisik, bukankah kita sering melihat kebohongan dikemas sebagai kebenaran dan kesesatan dipoles sebagai kemajuan? Di tengah penjelasan ini, mari berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Jika hari ini datang seseorang yang sangat cerdas, sangat berpengaruh, mampu memecahkan masalah dunia, lalu sedikit demi sedikit mengajak manusia menjauh dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita yakin akan menolaknya? Atau justru kita akan mengikutinya karena tergiur manfaat yang ditawarkan? Dajjal sering disebut sebagai manusia dengan hati iblis. Ungkapan ini bukan berarti ia memiliki sifat gaib tertentu, tetapi karena cara berpikir dan tujuannya sejalan dengan iblis, menyesatkan manusia dari jalan tauhid. Ia tidak memaksa manusia untuk kufur, melainkan membuat kekufuran terasa masuk akal. Ia tidak melarang ibadah secara frontal, tetapi membuat ibadah terasa tidak relevan. Inilah bentuk fitnah yang paling halus dan paling berbahaya. Memahami Dajjal di awal pembahasan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangun kewaspadaan. Kisah Dajjal mengajarkan bahwa musuh terbesar iman seringkali datang dari dalam diri manusia sendiri. Kesombongan, rasa paling benar, dan keengganan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama manusia masih memuja akal dan kekuatan dirinya sendiri lebih daripada petunjuk ilahi, selama itu pula bane-bani fitnah Dajjal akan selalu hidup. Maka, sebelum kita membahas lebih jauh tentang asal-usul dan perjalanan hidupnya, satu pertanyaan terakhir patut direnungkan. Jika Dajjal adalah ujian terbesar bagi manusia di akhir zaman,
Sudah sejauh mana kita mempersiapkan iman untuk menghadapinya? Pernahkah kamu membayangkan bahwa sebuah kesalahan besar di awal kehidupan bisa menjadi pintu bagi lahirnya fitnah yang mengguncang dunia? Bagaimana jika sebuah pelanggaran terhadap hukum fitrah manusia justru menjadi benih bagi munculnya sosok yang kelak menyesatkan banyak orang? Pertanyaan ini membawa kita menelusuri asal-usul keluarga Dajjal, sebuah kisah yang syarat pelajaran dan peringatan bagi siapapun yang mau merenung. Dalam berbagai riwayat, terutama yang bersumber dari kisah-kisah Israeliat, diceritakan bahwa Dajjal lahir dari keluarga manusia biasa. Ia bukan keturunan makhluk gaib, bukan pula hasil keajaiban langit. Ayah dan ibunya berasal dari kalangan manusia yang hidup di sebuah wilayah terpencil, dikenal sebagai penyembah berhala, dan jauh dari cahaya tauhid. Lingkungan seperti ini perlahan membentuk cara pandang mereka terhadap kehidupan, di mana hawa nafsu dan keinginan pribadi lebih diutamakan daripada aturan ilahi. Sejak kecil, kedua orang tua Dajjal disebut tumbuh bersama dalam satu rumah dan satu garis keturunan. Mereka adalah saudara kandung, seibu dan sebapak. Dalam kondisi normal, ikatan darah seperti ini seharusnya menjadi penghalang mutlak untuk melangkah lebih jauh. Namun ketika iman tidak menjadi pengendali, batasan fitrah pun runtuh. Hubungan yang terlarang itu akhirnya berkembang menjadi ikatan yang mereka anggap sebagai cinta. Meskipun bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan ajaran langit, Islam dengan tegas melarang hubungan semacam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang wanita-wanita yang haram dinikahi, termasuk saudara kandung, dalam Quran Surah An-Nisa, yang menjelaskan batasan-batasan mahram sebagai penjaga kehormatan dan keturunan manusia. Larangan ini bukan sekadar aturan sosial, melainkan perlindungan bagi akal, jiwa, dan masa depan umat manusia. Ketika aturan ini dilanggar, kerusakan tidak hanya menimpa pelakunya, tetapi juga berdampak panjang pada generasi setelahnya. Pasangan terlarang ini pada awalnya menyembunyikan hubungan mereka dari masyarakat sekitar. Mereka hidup dalam diam, seolah-olah berharap waktu akan menghapus kesalahan yang mereka lakukan. Namun, keburukan jarang bisa disembunyikan selamanya. Lambat laun, perilaku mereka menimbulkan kecurigaan warga desa. Bisik-bisik berubah menjadi kemarahan, dan kemarahan berubah menjadi penghakiman sosial. Masyarakat yang mengetahui hubungan sedarah tersebut merasa jijik dan takut, bukan semata karena pelanggaran adat, tetapi karena mereka meyakini bahwa perbuatan seperti itu akan mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa bencana bagi lingkungan sekitar. Coba renungkan sejenak. Apa yang terjadi ketika manusia lebih memilih mengikuti nafsunya daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah dosa itu akan berhenti pada satu titik, atau justru melahirkan dosa-dosa lain yang lebih besar? Akhirnya, pasangan tersebut diusir dari tanah kelahiran mereka. Pengusiran ini menjadi titik balik dalam kehidupan mereka. Mereka meninggalkan desa dengan membawa rasa malu, ketakutan, dan keterasingan. Namun yang menarik, pengusiran itu tidak disertai penyesalan yang mendalam, tidak ada kisah taubat yang tulus, tidak ada usaha kembali kepada jalan yang benar. Mereka justru mencari tempat baru untuk memulai hidup tanpa mengubah kesalahan mendasar yang telah mereka lakukan. Di tempat baru, mereka hidup terpisah dari keramaian masyarakat. Sang suami bekerja dengan pekerjaan kasar dan dipandang rendah, sementara sang istri menjalani hari-hari dengan kesepian dan kegelisahan. Keinginan memiliki keturunan mulai tumbuh, seolah-olah seorang anak dapat menjadi penebus luka masa lalu. Padahal, dalam pandangan Islam, keturunan adalah amanah, bukan sekadar pemuas keinginan. Anak bukan alat untuk menutupi dosa orang tua, melainkan ujian baru yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Kisah ini mengajarkan bahwa asal-usul bukan sekadar catatan sejarah, tetapi fondasi yang memengaruhi arah kehidupan seseorang. Lingkungan, pilihan moral, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berperan besar dalam membentuk masa depan. Dajjal tidak muncul begitu saja sebagai simbol kejahatan. Ia lahir dari rangkaian pilihan keliru, dari keluarga yang mengabaikan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menganggap laranggania sebagai sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Di tengah kisah ini, satu pertanyaan penting patut diajukan. Jika sebuah pelanggaran terhadap fitrah saja sudah mampu melahirkan dampak sedemikian besar, lalu bagaimana dengan dosa-dosa lain yang sering kita anggap sepele hari ini? Kisah asal-usul keluarga Dajjal
bukan untuk membuka aib, melainkan untuk menjadi cermin agar manusia menjaga batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kesalahan kecil berkembang menjadi bencana besar bagi diri dan generasi setelahnya. Pernahkah kamu bertanya, bagaimana jika sebuah doa yang lahir dari keputusasaan justru menjadi pintu masuk tipu daya iblis? Apakah setiap mimpi yang terasa jelas dan meyakinkan selalu berasal dari petunjuk kebaikan? Pertanyaan ini penting, karena dalam kisah ini, sebuah mimpi menjadi titik awal perubahan besar yang kelak melahirkan fitnah yang luar biasa. Setelah menjalani kehidupan yang penuh pengasingan dan penolakan sosial, pasangan tersebut mulai diliputi kegelisahan mendalam. Hari-hari mereka berjalan dalam keterbatasan dan rasa sepi. Keinginan untuk memiliki seorang anak semakin kuat, bukan hanya sebagai pelipur lara, tetapi juga sebagai harapan baru agar hidup mereka terasa lebih berarti. Namun, keinginan itu tidak dibarengi dengan taubat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak memohon ampun atas kesalahan masa lalu, melainkan hanya fokus pada apa yang mereka inginkan di masa depan. Bulan demi bulan berlalu tanpa hasil. Sang istri tidak kunjung mengandung. Harapan perlahan berubah menjadi keputusasaan. Dalam kondisi seperti inilah, manusia seringkali berada di titik paling rapuh, ketika doa tidak lagi diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati menjadi mudah terbuka terhadap bisikan yang menyesatkan. Pada suatu malam, sang istri mengalami mimpi yang terasa sangat nyata. Dalam mimpinya, muncul sosok yang tampak seperti seorang pendeta dari kaum mereka, berwajah tenang dan berwibawa. Ia berbicara dengan suara lembut, seolah memahami seluruh penderitaan yang mereka alami. Pendeta dalam mimpi itu memberikan solusi. Ia menyarankan agar sang istri mendatangi sebuah tempat ibadah lama yang telah ditinggalkan, sebuah kuil yang berada di ujung desa. Di sanalah, menurutnya, pertolongan akan datang. Mimpi itu begitu jelas, begitu meyakinkan, hingga meninggalkan kesan mendalam di hati sang istri. Ia terbangun dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Ketika mimpi itu diceritakan kepada suaminya, mereka sempat ragu. Namun keraguan itu tidak bertahan lama. Keinginan memiliki anak telah menutupi akal sehat. Mereka tidak bertanya apakah mimpi itu sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bertentangan dengannya. Mereka hanya bertanya satu hal, apakah ini bisa mengabulkan keinginan kami? Disinilah jebakan itu bekerja dengan sempurna. Islam mengajarkan bahwa mimpi tidak selalu datang dari sumber yang sama. Ada mimpi yang baik sebagai kabar gembira, ada mimpi yang lahir dari pikiran sendiri, dan ada pula mimpi yang berasal dari setan untuk menyesatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan manusia agar tidak mengikuti langkah-langkah setan, karena setan selalu mengajak kepada keburukan dan kesesatan. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah, bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Namun peringatan ini tidak mereka pedulikan. Keesokan harinya, mereka benar-benar mencari kuil yang disebutkan dalam mimpi. Setelah waktu yang panjang, mereka menemukannya dalam keadaan rusak dan penuh debu. Di dalamnya berdiri sebuah patung anak lembu yang telah lama ditinggalkan. Alih-alih merasa takut atau menjauh, mereka justru membersihkan tempat itu. Debu-debu disapu, patung dibersihkan, dan suasana kuil kembali seperti tempat pemujaan. Hati mereka dipenuhi keyakinan palsu bahwa mereka sedang melakukan sesuatu yang benar. Disinilah peran iblis menjadi semakin nyata. Iblis tidak selalu mengajak manusia secara langsung untuk melakukan kejahatan besar. Ia memulainya dengan langkah kecil yang tampak masuk akal. Dari sekadar membersihkan kuil, berlanjut pada ritual pemujaan. Doa-doa dipanjatkan bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kepada patung yang tidak dapat mendengar dan tidak dapat menolong. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf bahwa setan akan menghiasi perbuatan buruk agar terlihat indah di mata manusia. Berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri. Jika seseorang berada dalam kondisi terdesak, sejauh mana ia akan bertahan pada kebenaran? Apakah ia akan tetap menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau justru mencari jalan pintas, meski bertentangan dengan tauhid? Ritual itu dilakukan berulang kali. Harapan semakin besar, sementara hati semakin jauh dari cahaya kebenaran. Dalam keadaan inilah, sang istri kembali mengalami mimpi. Kali ini, perintah yang diberikan jauh lebih menyimpang dan melanggar fitrah. Namun karena hati telah terbiasa mengikuti bisikan, perintah itu tidak lagi terasa asing. Akal sehat telah kalah oleh keinginan. Kisah ini menunjukkan bahwa kesesatan jarang datang secara tiba-tiba. Ia datang bertahap,
Dimulai dari keputusasaan, lalu mimpi, kemudian pembenaran, hingga akhirnya pelanggaran besar dilakukan tanpa rasa bersalah. Iblis berhasil ketika manusia tidak lagi menimbang perbuatannya dengan wahyu, tetapi dengan hawa nafsu. Pelajaran besar dari bagian kisah ini adalah bahwa doa tanpa iman dan harapan tanpa tauhid justru bisa menjadi pintu kehancuran. Ketika manusia berhenti meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mulai mencari pertolongan dari selainnya, saat itulah iblis mendapatkan celah, dan dari celah kecil inilah sebuah rangkaian peristiwa besar mulai bergerak menuju kelahiran fitnah yang akan mengguncang dunia. Pernahkah kamu membayangkan sebuah kehamilan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang bukan membawa kebahagiaan, tetapi justru ketakutan, kecurigaan, dan musibah bagi lingkungan sekitarnya? Bagaimana jika sebuah peristiwa yang seharusnya menjadi tanda rahmat, justru berubah menjadi awal dari rangkaian bencana yang panjang? Pertanyaan ini mengantar kita pada fase paling mencekam dalam kisah ini. Ketika kehamilan, sang ibu mulai mengundang kegelisahan banyak pihak. Tidak lama setelah ritual-ritual menyimpang itu dilakukan, sang istri merasakan perubahan besar pada tubuhnya. Ia menggandeng. Pada awalnya, kabar ini disambut dengan perasaan lega dan harapan. Keinginan yang sekian lama mereka dambakan akhirnya terwujud. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Waktu berjalan, bulan demi bulan berlalu, dan kehamilan itu tidak juga berakhir. Perut sang istri terus membesar melampaui batas kewajaran, sementara tanda-tanda kelahiran tidak kunjung datang. Kehamilan ini berlangsung jauh lebih lama dari yang dikenal manusia pada umumnya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan dan ketakutan, bukan hanya bagi sang ibu, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Tubuhnya semakin lemah, langkahnya semakin berat, dan raut wajahnya dipenuhi kecemasan. Sang suami, yang sejak awal menanggung beban hidup berat, mulai jatuh sakit. Ia kehilangan tenaga, kehilangan semangat, dan akhirnya meninggal dunia dalam keadaan lemah dan tak berdaya. Kepergian suaminya meninggalkan sang istri seorang diri, memikul kehamilan yang tidak biasa, serta beban batin yang semakin menekan. Kesendirian itu bukan sekadar rasa sepi, melainkan ujian yang menggerus jiwa. Ia harus bertahan hidup tanpa pelindung, tanpa sandaran, dan tanpa kepastian kapan penderitaannya akan berakhir. Namun, ujian tidak berhenti di situ. Seiring berjalannya waktu, perubahan aneh mulai dirasakan oleh desa tempat mereka tinggal. Tanah yang dahulu subur perlahan mengering. Sumber air berkurang, tanaman tidak lagi tumbuh sebagaimana mestinya. Hewan ternak mulai kurus dan mati. Kekeringan melanda, dan kehidupan warga menjadi semakin sulit. Dalam kondisi seperti ini, manusia sering mencari kambing hitam. Warga desa mulai mengaitkan musibah yang mereka alami dengan kehamilan sang wanita. Gosip beredar luas, memperkeruh suasana. Hubungan terlarang di masa lalu kembali dibicarakan. Kehamilan yang tidak wajar dianggap sebagai tanda murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang dikandungnya dicap sebagai pembawa kesialan. Ketakutan kolektif berubah menjadi kemarahan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan bahwa kerusakan di darat dan di laut terjadi karena ulah tangan manusia sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Ar-Rum, bahwa kerusakan muncul agar manusia kembali merenungi perbuatannya. Namun alih-alih bermuhasabah dan memperbaiki diri, masyarakat justru memilih menyalahkan satu pihak. Sang wanita yang lemah dan tak berdaya menjadi sasaran empuk. Coba berhenti sejenak dan renungkan. Ketika musibah datang, apakah manusia lebih sering mencari jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru mencari siapa yang bisa dipersalahkan? Dan jika kamu berada di posisi yang terasing dan tertuduh, kepada siapa lagi kamu bisa berharap? Tekanan sosial semakin kuat, tatapan sinis, bisikan kebencian, dan kata-kata kasar menjadi makanan sehari-hari sang wanita. Ia tidak lagi dianggap sebagai bagian dari masyarakat. Akhirnya, warga desa mengambil keputusan kejam. Mereka mengusirnya dari desa dalam keadaan hamil besar. Tidak ada belas kasihan, tidak ada perlindungan. Ia dipaksa pergi membawa tubuh yang lemah dan beban kehamilan yang semakin berat. Pengusiran ini menjadi puncak dari penderitaan panjang. Sang wanita berjalan tanpa tujuan jelas, hanya digerakkan oleh naluri untuk bertahan hidup. Dalam kondisi putus asa, ingatannya kembali tertuju pada tempat yang dulu menjadi saksi ritual-ritual menyimpang. Ia menuju kuil itu, tempat yang sunyi dan jauh dari manusia, karena tidak ada lagi yang mau menerimanya. Di sanalah ia berharap bisa melahirkan dengan aman
meskipun tanpa pertolongan siapapun. Saat proses kelahiran tiba, kondisinya sangat lemah. Tubuhnya tidak mampu lagi menahan beban penderitaan yang telah lama dipikul. Setelah melahirkan, sang ibu meninggal dunia. Ia pergi dalam keadaan sendirian, meninggalkan seorang bayi yang lahir dengan kondisi tidak biasa. Kematian ini bukan sekadar akhir dari hidup seorang wanita, tetapi awal dari fase baru dalam kisah panjang yang akan mengguncang dunia. Kisah kehamilan dan bencana ini mengajarkan bahwa dosa yang tidak disertai taubat bisa menimbulkan dampak yang luas dan panjang. Ia tidak berhenti pada pelaku, tetapi menjalar ke lingkungan dan generasi berikutnya. Namun di sisi lain, kisah ini juga memperlihatkan kelemahan manusia dalam menghadapi musibah. Ketika iman rapuh, empati hilang, dan ketakutan menguasai, kezaliman mudah terjadi. Maka pertanyaan terakhir yang patut direnungkan adalah ini. Jika sebuah masyarakat memilih menghakimi daripada memperbaiki diri dan mengusir daripada menolong, bukankah mereka sedang membuka pintu bagi fitnah yang lebih besar di masa depan? Pernahkah kamu membayangkan sebuah kelahiran yang bukan disambut tangis bahagia, melainkan sunyi, ketakutan, dan tanda-tanda yang membuat siapapun bergidik? Bagaimana jika sejak detik pertama kehidupannya, seorang bayi telah membawa isyarat yang berbeda dari manusia pada umumnya? Pertanyaan ini membawa kita pada momen yang paling menentukan, ketika kelahiran itu akhirnya terjadi dan meninggalkan jejak yang kelak dikenang sepanjang sejarah manusia. Di tempat yang jauh dari pemukiman, di dalam bangunan tua yang telah lama ditinggalkan, sang ibu menghadapi saat terakhir hidupnya. Ia melahirkan tanpa bantuan, tanpa doa yang menguatkan, dan tanpa tangan manusia yang menenangkan. Kelahiran itu terjadi dalam kesunyian yang menyesakkan. Tidak ada suara azan, tidak ada pelukan, tidak ada harapan baru yang menyinari wajah seorang ibu. Tak lama setelah melahirkan, ia menghembuskan napas terakhirnya. Ia pergi meninggalkan dunia bersama seluruh kisah luka, dosa, dan penderitaan yang tak pernah sempat ia perbaiki. Bayi yang lahir dari rahim tersebut tidak seperti bayi lainnya. Tubuhnya menunjukkan kondisi yang tidak lazim. Salah satu matanya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sementara mata lainnya tampak menonjol. Bentuk fisiknya menimbulkan rasa takut bagi siapapun yang melihatnya. Namun, lebih dari sekadar rupa, kelahiran ini menyimpan makna yang jauh lebih dalam. Dalam berbagai riwayat, disebutkan bahwa pada diri sosok ini kelak akan muncul tanda kekufuran yang dapat dibaca oleh orang-orang beriman, baik mereka yang pandai membaca maupun yang tidak. Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa tanda ini merupakan ciri khas yang akan muncul ketika ia telah mengaku sebagai Tuhan. Menariknya, tanda tersebut tidak langsung tampak sejak kelahirannya. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa kesesatan seringkali tidak muncul secara terang-terangan di awal. Ia tumbuh perlahan, bersembunyi di balik kecerdasan, kemampuan, dan pesona duniawi. Jika sejak bayi saja manusia sudah ditakdirkan memiliki potensi fitnah sebesar ini, lalu bagaimana dengan manusia lain yang diberi umur, ilmu, dan kekuasaan? Apakah kita benar-benar aman dari kesombongan? Kelahiran itu diperkirakan terjadi jauh sebelum masa para nabi besar yang dikenal dalam sejarah Bani Israel. Ia hidup di masa yang sangat tua, di era ketika manusia masih jarang dan ilmu belum tersebar luas. Bayi itu tumbuh tanpa orang tua, tanpa keluarga, dan tanpa bimbingan manusia. Ia hidup di tempat yang terasing, seolah-olah dunia memang tidak ditakdirkan untuk menerimanya sebagai bagian yang normal. Namun, yang paling mengherankan, bayi ini tidak menunjukkan kebutuhan sebagaimana bayi lain. Ia tidak menangis meminta makan, tidak tampak lemah karena kekurangan asupan, dan tidak menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan normal. Seakan-akan waktu tidak memiliki kuasa penuh atas dirinya. Inilah salah satu bentuk penangguhan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebagai kemuliaan, melainkan sebagai ujian besar bagi manusia. Di masa depan, berhentilah sejenak dan renungkan pertanyaan ini. Jika seseorang hidup panjang tanpa sakit, tanpa tua, dan tanpa keterbatasan yang biasa dialami manusia, apakah itu selalu tanda kebaikan, atau justru bisa menjadi jerat kesombongan yang paling berbahaya? Kesendirian menjadi teman pertamanya. Tidak ada kasih sayang seorang ibu, tidak ada didikan seorang ayah. Lingkungan sunyi dan gelap membentuk awal kesadarannya. Dalam kesunyian itulah benih keakuan mulai tumbuh. Ia hidup tanpa pernah belajar tunduk,
tanpa pernah merasakan bergantung kepada sesama manusia. Keadaan ini perlahan membentuk karakter yang merasa tidak membutuhkan siapapun. Kelahiran dan kondisi fisiknya sering dijadikan pusat perhatian dalam kisah-kisah tentang dirinya. Namun hakikatnya bukan itu. Inti dari peringatan yang jauh lebih berbahaya adalah apa yang tumbuh di dalam hatinya. Kesendirian yang tidak diiringi dengan keimanan dapat melahirkan kesombongan. Kekhususan yang tidak disertai syukur dapat melahirkan pengingkaran. Inilah pola yang berulang dalam sejarah manusia, dari iblis hingga manusia-manusia yang menolak kebenaran. Rasulullah SAW tidak menekankan agar umatnya takut pada rupa Dajjal semata, tetapi agar waspada terhadap fitnahnya. Sebab, tidak semua orang akan bertemu langsung dengannya, namun banyak yang akan diuji dengan cara berpikir dan jalan hidup yang serupa. Mengagungkan diri, meremehkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menganggap kebenaran bisa ditentukan oleh logika semata, adalah pintu-pintu yang sama. Kisah kelahiran ini bukan sekadar cerita tentang bayi yang aneh, melainkan cermin tentang bagaimana sebuah kehidupan bisa diarahkan menuju kesesatan sejak awal, ketika tauhid tidak menjadi fondasi. Dari sinilah perjalanan panjang itu dimulai. Perjalanan seorang manusia yang kelak akan menguji iman hampir seluruh umat manusia. Maka pertanyaan terakhir yang perlu kita simpan dalam hati adalah, jika tanda-tanda kesesatan bisa muncul sejak awal kehidupan, sudahkah kita membentengi diri dan generasi setelah kita dengan iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernahkah kamu bertanya, mengapa seorang bayi yang baru lahir, lemah dan tak berdaya, justru menjadi pusat dari peristiwa besar yang melibatkan langit dan bumi? Bagaimana mungkin sosok yang ditinggalkan manusia justru tidak ditinggalkan dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyaan ini membawa kita pada fase yang paling penuh misteri. Ketika bayi itu berada di ambang antara kehidupan dan kebinasaan. Setelah kelahiran yang sunyi dan kematian sang ibu, kabar tentang bayi aneh yang lahir di bangunan tua mulai menyebar. Cerita tentang kondisi fisiknya, tentang kehamilan panjang yang tak wajar, serta tentang musibah yang sebelumnya melanda desa, menyatu menjadi ketakutan kolektif. Bagi masyarakat sekitar, bayi itu bukan lagi dipandang sebagai manusia yang harus dilindungi, melainkan sebagai simbol petaka yang harus disingkirkan. Ketakutan yang tidak disertai ilmu seringkali berubah menjadi kekejaman. Sekelompok orang mendatangi tempat itu dengan satu niat, menghapus jejak yang mereka anggap sebagai sumber malapetaka. Bangunan tua itu dibakar. Api menjalar cepat, melahap kayu dan sisa-sisa kehidupan yang ada. Dalam kekacauan itu, bayi tersebut diambil dan dilemparkan ke lautan luas. Tidak ada rasa iba, tidak ada keraguan. Mereka mengira bahwa dengan cara itu, segalanya akan berakhir. Namun mereka lupa satu hal penting, bahwa kehidupan dan kematian sepenuhnya berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lautan yang luas dan ganas menjadi saksi bisu sebuah peristiwa yang melampaui nalar manusia. Bayi itu terembang-ambing di atas gelombang, tanpa perlindungan, tanpa arah. Secara logika manusia, tidak ada kemungkinan ia akan selamat. Tetapi justru di titik inilah campur tangan langit terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kehidupan itu tetap berlanjut, bukan karena kemuliaan sosok tersebut, melainkan karena ia akan menjadi bagian dari rencana besar sebagai ujian bagi manusia. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa malaikat Jibril turun atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan bayi tersebut. Ini menjadi pelajaran besar bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak selalu berarti ridha atau cinta, tetapi bisa juga berarti penangguhan dan ujian. Bukankah iblis juga dibiarkan hidup panjang atas izinnya? Maka keselamatan ini bukanlah tanda kebaikan, melainkan bagian dari ketetapan yang lebih besar. Bayi itu kemudian dibawa ke sebuah pulau terpencil, jauh dari keramaian manusia. Pulau tersebut digambarkan indah, subur, dan terisolasi dari dunia luar. Di sanalah ia ditempatkan di sebuah gua, seolah-olah dunia memang belum siap untuk kehadirannya. Pulau itu tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga penjara alami yang membatasi interaksinya dengan manusia lain. Yang membuat kisah ini semakin menarik adalah keberadaan makhluk penjaga di pulau tersebut. Dalam riwayat dikenal sebagai Al-Jassasah, makhluk berbulu lebat yang mampu berbicara dengan bahasa manusia. Makhluk ini diperintahkan untuk menjaga, merawat, dan mengawasi bayi tersebut. Ia bukan sekadar penjaga fisik, tetapi juga penyampai informasi tentang asal-usul dan takdir bayi itu kepada siapapun yang kelak mendekat. Coba berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu,
Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung mematikan sosok yang kelak akan menyesatkan banyak manusia? Mengapa justru ia dijaga dan dipelihara? Jawabannya terletak pada hakikat ujian. Keimanan manusia tidak diuji ketika kebenaran berdiri sendiri tanpa tantangan, tetapi ketika kebatilan diberi ruang untuk tampil dengan kuat. Di pulau itu, bayi tersebut tumbuh dalam pengawasan yang tidak biasa. Ia tidak diasuh oleh manusia, tidak mengenal budaya, adat, atau nilai sosial. Ia hanya mengenal kesendirian, alam, dan keberadaan makhluk penjaga. Kondisi ini membentuk kepribadian yang berbeda sejak awal. Ia tumbuh tanpa rasa bergantung kepada sesama manusia, tanpa mengenal makna kasih sayang dalam bentuk yang lazim. Segala kebutuhannya terpenuhi tanpa usaha, tanpa permohonan, tanpa doa. Inilah salah satu akar kesombongan yang kelak tumbuh dalam dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Mulk bahwa Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Ayat ini mengingatkan bahwa hidup panjang, keselamatan dari bahaya, dan kemampuan bertahan bukanlah ukuran kebaikan. Semua itu bisa menjadi ujian yang justru menyeret manusia kepada kebinasaan jika tidak disertai iman. Pulau itu menjadi saksi bagaimana sebuah kehidupan dipelihara bukan untuk dimuliakan, tetapi untuk menunaikan perannya dalam skenario besar akhir zaman. Setiap detik yang berlalu di pulau itu adalah bagian dari penangguhan yang telah ditetapkan. Setiap tarikan napasnya adalah peringatan bagi manusia tentang betapa dahsyatnya ujian yang kelak akan datang. Maka, pertanyaan terakhir yang perlu direnungkan adalah ini: jika seseorang bisa diselamatkan dari maut, dijaga, dan dipelihara, namun tetap menjadi musuh kebenaran, lalu apa yang benar-benar menjamin keselamatan kita, selain keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernahkah kamu membayangkan seorang anak yang sejak kecil sudah dihadapkan pada pilihan paling menentukan dalam hidupnya? Bukan sekadar antara baik dan buruk, tetapi antara tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengikuti jalan kesombongan yang akan mengantarkannya pada kutukan semesta. Bagaimana jika pilihan itu diberikan ketika akal masih polos, namun potensi yang tertanam di dalam dirinya jauh melampaui manusia biasa? Di pulau terpencil itu, masa kanak-kanaknya berlalu dalam keheningan yang tidak lazim. Ia tidak tumbuh dengan suara manusia, tidak mengenal tawa keluarga, dan tidak belajar nilai-nilai sosial sebagaimana anak-anak lain. Namun, kesunyian itu bukan berarti kekosongan. Dalam riwayat disebutkan bahwa pada fase pertumbuhannya, ia diperlihatkan petunjuk yang luar biasa, sebuah bentuk pendidikan yang tidak pernah dialami manusia lain. Petunjuk itu bukan berasal dari manusia, melainkan dari perantara langit. Malaikat Jibril, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut memberikan pengajaran kepadanya. Bukan pengajaran dalam bentuk pemaksaan, melainkan penjelasan dan peringatan. Ia dikenalkan kepada hakikat penciptaan, kepada siapa Rabb semesta alam, dan kepada tujuan hidup seorang makhluk. Dalam pengajaran itu ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pencipta, Maha Raja, dan satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada sekutu, tidak ada perantara yang dapat disetarakan dengannya. Sebagai bagian dari petunjuk tersebut, ia diperlihatkan lempingan-lempingan yang berisi prinsip kehidupan. Lempengan ini digambarkan sebagai panduan agar ia tidak tersesat. Di dalamnya terdapat ajaran tauhid, peringatan agar tidak mengikuti hawa nafsu, dan ancaman bagi siapapun yang memilih jalan pembangkangan. Semua itu disampaikan dengan jelas, tanpa teka-teki, tanpa paksaan. Ia diberi kebebasan penuh untuk memilih. Inilah titik yang sangat penting untuk direnungkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan makhluk untuk dipaksa taat tanpa kehendak. Bahkan kepada sosok yang kelak menjadi fitnah terbesar, pilihan tetap diberikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Kahfi bahwa kebenaran itu datang dari Rabb. Maka siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan siapa yang ingin kafir, maka silakan kafir. Ayat ini menegaskan bahwa pilihan adalah bagian dari ujian, dan setiap pilihan membawa konsekuensinya sendiri. Namun petunjuk yang diberikan kepadanya tidak hanya berhenti pada kata-kata. Ia juga diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam, melalui kehidupan dan kematian makhluk di sekitarnya. Bahkan dalam kisah ini disebutkan adanya zat istimewa yang berasal dari bekas tulisan malaikat yang memiliki kemampuan luar biasa. Zat ini bukan hadiah, melainkan amanah sekaligus ujian. Ia bisa digunakan untuk kebaikan,
tetapi juga dapat menjadi sumber kerusakan jika disalahgunakan. Disinilah konflik batin mulai tumbuh. Kecerdasannya berkembang pesat. Ia mampu memahami apa yang diajarkan, bahkan melampaui pemahaman kebanyakan manusia. Namun, kecerdasan itu tidak diiringi dengan ketundukan. Ia mulai merasa istimewa. Ia menyadari bahwa dirinya berbeda, memiliki kelebihan yang tidak dimiliki makhluk lain. Perasaan ini perlahan berubah menjadi bisikan keakuan. Coba hentikan sejenak alur cerita ini dan tanyakan pada diri sendiri. Jika kamu diberi ilmu yang luas, kemampuan yang luar biasa, dan tidak pernah merasakan kekurangan, apakah hatimu akan tetap tunduk? Ataukah kamu akan mulai merasa bahwa dirimu pantas berada di atas yang lain? Meskipun pengasuhnya terus mengingatkan agar ia memegang teguh petunjuk yang telah diberikan, benih pembangkangan sudah tertanam. Ia mulai mempertanyakan hal-hal yang seharusnya diterima dengan iman, bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk menantang. Ia ingin bukti yang bisa disentuh, dilihat, dan dikendalikan. Ketika keimanan diukur dengan standar kesombongan, maka cahaya petunjuk perlahan meredup. Dalam fase ini, terlihat jelas bahwa pendidikan terbaik sekalipun tidak akan membuahkan hasil jika hati menolak tunduk. Petunjuk telah datang, jalan telah dijelaskan, peringatan telah disampaikan, namun pilihan tetap berada di tangannya. Inilah pelajaran besar bagi manusia. Kesesatan bukan selalu karena ketidaktahuan, tetapi seringkali karena penolakan terhadap kebenaran yang sudah diketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Asy-Syams bahwa Dia mengilhamkan kepada jiwa jalan kefasikan dan ketakwaan. Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia, tanpa kecuali, memiliki potensi untuk memilih. Tidak ada yang dipaksa menjadi sesat, dan tidak ada yang terhalang untuk beriman, kecuali oleh keputusannya sendiri. Pada titik ini, arah hidupnya mulai condong. Petunjuk yang seharusnya menjadi cahaya, justru menjadi saksi atas pembangkangannya. Lempengan yang diberikan sebagai pedoman berubah fungsi, bukan lagi sebagai pengingat, tetapi sebagai pengetahuan yang kelak disalahgunakan. Dari sinilah, jalan itu mulai bercabang tajam, menuju arah yang akan menjadikannya simbol kesombongan dan fitnah. Maka pertanyaan terakhir yang patut disimpan dalam hati adalah ini. Jika seseorang yang diberi petunjuk langsung tetap memilih pembangkangan, lalu apa yang membuat kita merasa aman dengan iman kita hari ini, tanpa terus menjaga hati dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernahkah kamu bertanya, apa yang terjadi ketika kecerdasan besar bertemu dengan hati yang menolak tunduk? Apakah ilmu selalu menjadi cahaya, atau justru bisa berubah menjadi alat kegelapan ketika tidak diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyaan ini membawa kita pada fase paling krusial, ketika potensi luar biasa yang dimilikinya mulai bergerak ke arah yang berlawanan dari tujuan penciptaan. Seiring berjalannya waktu, ia tumbuh dengan kemampuan yang jauh melampaui batas manusia biasa. Daya ingatnya tajam, pemahamannya cepat, dan rasa ingin tahunya nyaris tanpa batas. Ia mempelajari alam di sekitarnya dengan cara yang tidak lazim. Ia mengamati pergerakan angin, perubahan cuaca, siklus kehidupan tumbuhan dan hewan, serta hubungan sabab akibat yang tersembunyi di balik peristiwa-peristiwa alam. Pengetahuan itu tidak ia peroleh dari buku atau guru manusia, melainkan dari pengamatan yang terus-menerus dan kecerdasan yang tajam. Namun, semakin tinggi ilmunya, semakin besar pula jarak antara dirinya dan ketundukan. Ia tidak melihat ilmu sebagai sarana mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan sebagai bukti bahwa dirinya istimewa. Rasa kagum terhadap kemampuan sendiri perlahan berubah menjadi kesombongan. Ia mulai menilai segala sesuatu dengan ukuran dirinya sendiri, bukan dengan wahyu. Inilah titik di mana ilmu berhenti menjadi amanah dan berubah menjadi godaan. Dalam kisah ini disebutkan bahwa di balik proses pendidikannya terdapat campur tangan lain yang tidak kalah berbahaya. Iblis tidak pernah benar-benar pergi. Ia mengamati, menunggu, dan masuk melalui celah yang paling halus. Ketika hati mulai condong kepada keakuan, iblis datang menawarkan bisikan. Bukan bisikan kasar yang mudah ditolak, melainkan bisikan yang memuji, membenarkan, dan menguatkan rasa unggul. Iblis tidak mengatakan, "Engkau salah," tetapi berkata, "Engkau istimewa." Iblis mendekatinya dengan pendekatan yang berbeda dari manusia biasa. Ia tidak mengajarkan kebodohan, tetapi memanfaatkan kecerdasan. Ia tidak mendorong kemalasan, tetapi memicu ambisi. Ia menanamkan keyakinan bahwa kekuatan dan ilmu adalah bukti kelayakan untuk berdiri di atas makhluk lain. Dari sinilah
arah hidupnya mulai berubah secara nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam Quran Surah Al-A'raf bahwa iblis bersumpah akan menyesatkan manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri dengan cara-cara yang tidak selalu terlihat. Ayat ini menjadi kunci untuk memahami bagaimana kesesatan seringkali menyamar sebagai keunggulan dan pencapaian. Di tengah semua itu, pengingat masih datang. Pengasuhnya terus menasihati agar ia tidak meninggalkan ibadah, agar ilmu tidak memisahkannya dari Rob semesta alam. Ia diajak untuk merendahkan diri, untuk mengakui bahwa semua kemampuan hanyalah titipan. Namun, setiap nasihat justru dianggap sebagai pembatas. Ia mulai merasa bahwa ibadah adalah beban, bukan kebutuhan. Ia mempertanyakan mengapa ia harus tunduk kepada sesuatu yang tidak bisa ia lihat dan kendalikan. Berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri. Ketika seseorang mulai merasa tidak membutuhkan doa, tidak membutuhkan petunjuk, dan tidak membutuhkan pengampunan, bukankah saat itu ia sedang berjalan menuju jurang paling berbahaya? Pemberontakan itu tidak selalu tampak dalam bentuk perlawanan fisik. Ia muncul dalam sikap meremehkan, dalam penolakan halus, dalam keengganan untuk bersujud. Ia masih memahami konsep tauhid, tetapi tidak lagi merasakannya. Ia mengetahui kebenaran, tetapi memilih untuk tidak tunduk. Inilah bentuk pembangkangan yang paling dalam. Pembangkangan yang lahir dari kesadaran, bukan ketidaktahuan. Di sisi lain, ilmunya terus berkembang. Ia mempelajari berbagai rahasia alam, menguasai teknik-teknik yang membuat manusia lain kelak terpesona. Ia memahami cara memengaruhi persepsi, cara memanfaatkan ketakutan dan harapan manusia. Semua ini menjadi bekal yang sangat berbahaya karena digunakan tanpa landasan iman. Ilmu yang seharusnya mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menjauhkannya semakin dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Jathiyah bahwa orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan akan disesatkan meskipun mereka memiliki ilmu. Ayat ini menggambarkan dengan tepat kondisi yang sedang ia alami. Hawa nafsu telah mengambil alih posisi kebenaran. Akal dijadikan pembenaran, bukan pencari petunjuk. Pada fase ini jalan kembali masih terbuka, tetapi semakin sempit. Setiap pilihan yang diambil memperkuat arah yang telah dipilih sebelumnya. Setiap penolakan terhadap ibadah menambah lapisan kegelapan di hati, dan setiap keberhasilan duniawi yang ia capai semakin menguatkan keyakinan palsu bahwa ia tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini bukan hanya tentang satu sosok, tetapi tentang pola yang berulang dalam sejarah manusia. Betapa banyak orang yang tersesat bukan karena bodoh, tetapi karena terlalu percaya pada dirinya sendiri. Betapa banyak yang jatuh bukan karena kurang ilmu, tetapi karena menolak tunduk. Maka pertanyaan terakhir yang patut direnungkan adalah ini. Jika ilmu dan kecerdasan tanpa iman mampu menyeret seseorang ke jurang kesesatan terdalam, lalu sejauh mana kita menjaga hati agar ilmu yang kita miliki tetap menjadi jalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan sebaliknya. Pernahkah kamu merenungkan bagaimana sebuah kesombongan yang awalnya hanya berupa bisikan halus dapat berubah menjadi keyakinan penuh yang menyesatkan banyak jiwa? Apa yang terjadi ketika seseorang tidak lagi sekadar merasa istimewa, tetapi mulai menempatkan dirinya sebagai pusat kebenaran? Pertanyaan ini mengantar kita pada fase ketika keyakinan yang menyimpang mulai mengeras dan membentuk arah hidup yang semakin gelap. Seiring berjalannya waktu, ia tidak lagi sekadar mengumpulkan ilmu dan kemampuan, tetapi mulai menyusun pandangan hidupnya sendiri. Pandangan ini tidak dibangun di atas wahyu, melainkan di atas pengalaman, logika, dan rasa unggul yang telah lama dipupuk. Ia mulai meyakini bahwa apa yang bisa ia lihat, kendalikan, dan pahami dengan akalnya adalah satu-satunya kebenaran. Segala sesuatu yang berada di luar jangkauan indranya dianggap lemah, tidak relevan, atau bahkan tidak layak diikuti. Perubahan ini tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia bermula dari penolakan kecil terhadap nasihat, berlanjut pada keengganan beribadah, hingga akhirnya berubah menjadi sikap menentang secara batin. Ia tidak lagi merasa membutuhkan doa, tidak merasa perlu memohon ampun, dan tidak melihat alasan untuk tunduk. Ketika seseorang berhenti merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat itulah kehancuran mulai mengambil bentuknya. Dalam fase ini, iblis semakin memperkuat cengkeramannya. Ia tidak lagi sekadar membisikkan pujian,
tetapi mulai membangun narasi. Narasi bahwa kekuatan adalah bukti kebenaran, bahwa kemampuan adalah tanda kelayakan untuk memimpin, dan bahwa ketundukan hanyalah untuk mereka yang lemah. Narasi inilah yang membuatnya mulai memandang dirinya bukan hanya berbeda, tetapi lebih tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam Quran Surah Al-Baqarah bahwa di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, lalu mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Dalam konteks ini, tandingan itu bukan selalu berhala yang terlihat, tetapi bisa berupa ego, akal, dan kekuasaan diri sendiri. Ketika semua itu dicintai dan diikuti melebihi kebenaran, maka kesesatan pun menjadi pilihan sadar. Keyakinannya kini tidak lagi goyah. Ia mulai membenarkan setiap langkah yang diambil, bahkan ketika jelas bertentangan dengan petunjuk. Jika ada suara hati yang mengingatkan, suara itu segera ditekan. Jika ada peringatan yang datang, peringatan itu ditafsirkan ulang agar sesuai dengan keinginannya. Inilah ciri paling berbahaya dari kesesatan. Ketika kebenaran tidak lagi dicari, tetapi dibentuk agar sesuai dengan hawa nafsu. Coba berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri. Ketika seseorang selalu merasa benar dan tidak pernah merasa perlu dikoreksi, apakah ia sedang berjalan menuju pencerahan atau justru menuju kebinasaan yang halus? Pada titik ini, ia mulai memandang manusia lain dengan cara yang berbeda, bukan sebagai sesama makhluk yang setara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sebagai objek yang bisa dipengaruhi, diarahkan, dan kelak dimanfaatkan. Ia memahami kelemahan manusia, rasa takut mereka terhadap kehilangan, dan harapan mereka akan keselamatan. Semua pemahaman itu tidak lagi digunakan untuk menolong, melainkan disimpan sebagai senjata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan bahwa fitnah terbesar bukan selalu datang dalam bentuk kekerasan, tetapi dalam bentuk kebingungan antara hak dan batil. Ketika batil dibungkus dengan logika dan kemampuan, banyak manusia yang akan tertipu. Mereka bukan tertarik karena kebodohan, tetapi karena harapan palsu yang ditawarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-An'am bahwa Dia membiarkan orang-orang yang melampaui batas dalam kesesatan mereka. Ayat ini bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha terhadap kesesatan, melainkan sebagai konsekuensi dari pilihan yang terus diulang. Ketika peringatan datang berkali-kali dan tetap ditolak, maka hati dibiarkan mengikuti arah yang dipilihnya sendiri. Dalam fase ini, ia tidak lagi berada pada persimpangan. Jalan telah dipilih dan langkah semakin mantap. Keyakinan menyimpang itu kini menjadi fondasi. Ia mulai meyakini bahwa dunia dapat ditundukkan dengan ilmu dan kekuatan, dan bahwa manusia hanya membutuhkan pemimpin yang kuat, bukan kebenaran yang menuntut ketundukan. Inilah awal dari ide besar yang kelak akan ia bawa ke hadapan umat manusia. Namun yang sering dilupakan adalah satu hal penting. Keyakinan yang dibangun di atas kesombongan selalu rapuh. Ia mungkin tampak kokoh, tetapi tidak memiliki akar yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ibrahim bahwa perumpamaan perkataan yang buruk seperti pohon yang tercabut akarnya tidak dapat berdiri tegak. Keyakinan tanpa iman sejati pada akhirnya akan runtuh, meski sebelum itu sempat menyesatkan banyak orang. Kisah ini menjadi cermin yang tajam bagi siapapun yang berjalan di jalan ilmu dan kekuasaan, bahwa bahaya terbesar bukan terletak pada kurangnya pengetahuan, tetapi pada hati yang menolak tunduk, bukan pada kelemahan, tetapi pada keangkuhan yang merasa tidak membutuhkan petunjuk. Pernahkah kamu berpikir, apa yang membuat seseorang bisa terjerumus begitu jauh, hingga ia merasa tindakannya benar, padahal jelas menyesatkan? Bagaimana mungkin hati manusia yang awalnya lembut dan mudah tergerak oleh kebenaran, bisa menjadi keras dan tak lagi mendengar suara hati? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi titik awal untuk memahami perjalanan manusia ketika ia berada dalam pusaran kesalahan yang disengaja. Ketika seseorang mulai menutup diri dari kebenaran, langkah demi langkah ia mulai terperangkap dalam ilusi yang dibangun oleh keangkuhannya sendiri. Ia tidak lagi melihat kesalahan sebagai pelajaran, tetapi sebagai hal yang bisa dibenarkan. Setiap tindakan, sekecil apapun, selalu ditafsirkan sebagai bagian dari rencana besar yang ia yakini sendiri. Padahal, pandangan ini jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam fase ini, hati menjadi medan pertempuran antara nurani dan hawa nafsu. Pertanyaan penting muncul. Apakah kekuatan dan ilmu yang dimiliki akan digunakan untuk menolong atau justru menyesatkan? Seringkali,
orang-orang yang tampak cerdas dan mampu justru menjadi lebih berbahaya, karena mereka memahami cara mempengaruhi orang lain dan menutupi kesalahan mereka. Mereka memanfaatkan kelemahan orang lain, bukan untuk membimbing, tetapi untuk mengokohkan egonya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ali Imran, bahwa barang siapa yang mengikuti jalan yang sesat, maka ia tidak akan mendapatkan petunjuk, dan mereka yang menyimpang akan dibiarkan tersesat. Ayat ini menjadi pengingat bahwa ketika hati menutup diri dari kebenaran, peringatan yang jelas pun akan sia-sia jika tidak disertai kerendahan hati. Pada titik ini, seseorang mulai meyakini bahwa dunia hanyalah panggung untuk menunjukkan kemampuan dan kekuatannya. Ia mengabaikan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolak bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menganggap nasihat orang lain sebagai penghalang. Setiap peringatan dianggap sebagai tantangan untuk membuktikan bahwa ia mampu menentukan arah sendiri. Coba renungkan, ketika seseorang menolak semua nasihat dan hanya mengikuti hawa nafsu serta akal sendiri, apakah ia sedang menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri, atau justru tawanan dari kesombongan dan kebingungan? Kesombongan ini sering disertai dengan tipu daya batin. Orang itu mulai menilai kebenaran berdasarkan apa yang ia anggap logis atau menguntungkan. Hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala diabaikan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan contoh hanya jika sesuai dengan keinginannya. Prinsip-prinsip dasar keimanan menjadi fleksibel, bisa ditarik atau diubah sesuai situasi. Disinilah bahaya terbesar muncul, karena hati yang keras sulit diingatkan. Dalam fase ini, pengaruhnya terhadap orang lain semakin kuat. Ia mulai membentuk kelompok, mengumpulkan pengikut, dan menyebarkan pandangannya. Banyak orang tertarik karena mereka melihat kepandaian, keberanian, atau karisma yang tampak luar biasa. Padahal, apa yang tampak di permukaan sering menipu. Mereka tidak melihat kebohongan di balik ucapan dan tindakan yang penuh tipu daya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan dalam Quran Surah Al-Anfal bahwa iblis mampu menyesatkan manusia dengan janji palsu dan anggon-anggon yang menipu. Kesalahan terbesar bukan selalu dari niat jahat, tetapi dari ketidakmampuan untuk mengenali batas antara kebenaran dan kebatilan. Ini menjadi pelajaran penting, bahwa akal dan ilmu harus selalu selaras dengan hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terus menolak kebenaran, ia tidak hanya menyesatkan dirinya sendiri, tetapi juga menjadi alat bagi kehancuran orang lain. Setiap perkataan menjadi retorika yang menyesatkan, setiap tindakan tampak benar di matanya, dan setiap keputusan diambil tanpa mengacu pada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, hatinya semakin menebal, sulit merasakan pertobatan, dan semakin jauh dari cahaya petunjuk. Pertanyaan berikutnya muncul. Jika kita berada di dekat seseorang seperti ini, apakah kita hanya diam dan menonton, ataukah kita mengambil pelajaran dan menguatkan iman agar tidak terseret dalam kesalahan yang sama? Inilah saat yang paling kritis dalam perjalanan manusia yang tersesat. Ia telah membangun dunia yang tampak kuat dan meyakinkan, tetapi semua itu rapuh karena tidak berakar pada iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pohon yang indah, namun akarnya tercabut, ia bisa runtuh kapan saja. Kekuatan lahiriah tidak mampu menahan kehancuran yang berasal dari hati yang keras dan tersesat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa manusia paling berbahaya bukan selalu yang lemah, tetapi yang sombong dan merasa benar sendiri. Kesalahan mereka tidak hanya menghancurkan diri sendiri, tetapi juga menyesatkan banyak orang yang mudah terpengaruh oleh penampilan dan kata-kata mereka. Pada akhirnya bab ini mengajarkan kita untuk selalu mengevaluasi hati dan niat sendiri. Ketika ilmu dan kemampuan dimiliki, pertanyaan yang harus selalu diulang adalah, apakah semuanya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah untuk memuaskan ego dan menguasai orang lain? Menyadari hal ini menjadi benteng agar kita tidak terjerumus dalam kesesatan yang terlihat indah di mata dunia, tetapi sesungguhnya berbahaya bagi akhirat. Dengan demikian, perjalanan menuju kebingungan dan kesesatan bukanlah kebetulan. Ia dimulai dari hati yang menolak tunduk, berpindah ke akal yang menolak nasihat, dan akhirnya merambah tindakan yang menyesatkan. Hanya dengan kesadaran, kerendahan hati, dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang dapat kembali ke jalan yang lurus dan terhindar dari jebakan batin yang begitu licik.